pembelajaran yang ketiga, tema 3, yaitu subtema 2, pembelajaran yang pertama. Apa saja tuh yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kita akan belajar berkaitan tentang keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Keberagaman apa saja kan makhluk hidup di sekitar kita. Jadi dengan belajar kita akan dapat mempelajari bagaimana kamu membuat pertanyaan dari suatu gambar, kemudian bagaimana kamu dapat menjawab pertanyaan dari suatu teks, kemudian nanti kamu juga akan belajar bagaimana cara menjaga lingkungan, cara melestarikan lingkungan dengan cara membuat sebuah poster. Istilahnya mari kita belajar bersama ya. Nah, selain ada tumbuhan, hewan itu juga merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut akan menjadi punah dan menjadi langka. Adakah kamu mengetahui contoh-contoh hewan langka? Di sini Pak Danang ada gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa kan di sebelah sini? Yang tahu gambar apa? Ya, betul. Di sebelah sini ada gambar burung cendrawasih. Ya, gambar burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini adalah burung yang berasal dari daerah Papua sana. Sebagai ikon itu adalah simbol ya, dari masyarakat di Papua sana. Bisa kamu lihat di gambar ini adalah burung cendrawasih itu memiliki warna yang indah, biru yang cantik, ya, sehingga banyak orang-orang menginginkannya. Nah, karena banyak orang-orang menginginkannya, maka burung cendrawasih ini banyak diburu, banyak ditangkap, sehingga kelangsungan hidupnya di alam ini semakin lama semakin berkurang. Nah, nanti untuk burung cendrawasih ini silahkan kamu membuat 4 pertanyaan yang mungkin kamu tanyakan. Kira-kira apa tuh pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang burung cendrawasih ini? Nanti silahkan dibuat 4 pertanyaan, dituliskan di buku tulisnya masing-masing. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang burung cendrawasih tersebut. Nah, selanjutnya kamu juga dapat mempelajari burung cendrawasih tersebut dari membaca teks yang ada di sini, di sebelah sini. Kalau di bukumu juga ada di buku tema. Nah, nanti silakan dibaca dulu ya. Video ini bisa dijeda, kemudian kamu bisa membaca terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa dilanjutkan kembali. Setelah membaca teks, silakan nanti kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tema halaman 48 sampai 50. Saya yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua. Jelaskan. 2. Keberagaman burung cendrawasih yang lama terancam. Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 3. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? 4. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangsungan burung cendrawasih? Nanti kamu jawab. Yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Nah, nanti kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silakan dijawab. Bisa di buku tema, bisa di buku tulis. Jawab yang bagus, yang rapi ya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Semuanya ini nanti dijawab di. Ada lagi pertanyaan ini masih ada lagi, misalnya apa akibatnya jika burung cendrawasih menjadi punah? Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih ini tetap terjaga? Semuanya nanti dijawab di buku tulis ya, ada buku tema. Nah, sekarang burung
hewan-hewan lain yang perlu kita jaga kelestariannya. Nah, yuk kita pelajari mengenai hewan-hewan tersebut. Kalian tahu gambar apa ini? Ya, semua mesti tahu. Ini adalah gambar kupu-kupu. Bulunya, sayapnya indah ya, sayapnya indah berwarna-warni. Nah, ini gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini memiliki manfaat ya, manfaat membantu penyerbukan bagi tumbuhan. Sini Pak Danang menampilkan, nah ini ada siklus hidupnya kupu-kupu. Bisa dimulai dari telur, kemudian kupu-kupu menjadi ulat, jadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Ini adalah bisa dikatakan siklus kupu-kupu mulai dari telur sampai dengan menjadi kupu-kupu dewasa. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang merugikan ketika menjadi larva atau menjadi ulat, karena dia memakan tanaman-tanaman. Tapi ada yang menguntungkan, yaitu ketika menjadi kupu-kupu dewasa. Ketika menjadi kupu-kupu dewasa, dia membantu penyerbukan bagi tanaman di sekitarnya, hingga berbunga-bunga membantu proses penyerbukan. Nah, jenis kupu-kupu ini ada bermacam-macam ya. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu burung peri, sayap burung peri. Nah, ini gambar kupu-kupunya. Kemudian ada lagi kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja. Ini gambarnya kupu-kupu raja di sebelahnya sini. Ada bermacam-macam kupu-kupu yang ada di sekitar kita yang memiliki sayap, memiliki keindahan yang bermacam-macam. Maka kita juga perlu menjaga kelestariannya. Kupu-kupu itu juga membantu penyerbukan tanaman, bermanfaat bagi kelestarian tanaman. Ada pertanyaannya ya. Ada pertanyaan pertama, apa akibatnya bila kupu-kupu itu menjadi punah? Akibatnya apa? Nanti bisa dijawab di buku tulismu. Kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Hal apa toh yang bisa kamu lakukan agar kupu-kupu ini tidak menjadi punah? Yang ketiga, di mana kupu-kupu ini hidup atau tinggal? Silakan dijelaskan, dijawab sesuai dengan apa yang menjadi pemikiranmu sendiri ya. Jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya hewan dan keseimbangan lingkungan. Tetapi kita juga harus berperan, jangan hanya belajar saja, tapi kita harus berperan aktif untuk menjaganya. Salah satunya ialah kita akan membuat poster yang berupa ajakan untuk menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita mencoba berkreasi, membuat poster. Nanti kamu gambarkan di buku gambarmu ya. Kemudian poster itu, namanya poster itu berupa ajakan. Jadinya apa toh? Poster itu pertama kalimatnya harus jelas, singkat, padat, jangan panjang lebar ya. Di sini Pak Danang memberikan ada contoh. Ya, ini adalah contoh poster. Ayo jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ini hanya contohnya saja. Nanti kamu bisa berkreasi sendiri, membuat gambar poster di bukumu, buku gambarmu diwarnai dengan baik. Itu. Dan pada hari ini terima kasih sudah belajar bersama. Nanti tugas-tugasnya ini dapat dikirimkan di Google Classroom ya. Jadi ada karyanya juga yang dapat kamu hasilkan, yaitu membuat poster tadi. Itu maka mari kita akhiri. Sebelum akhiri kita refleksi terlebih dahulu. Apa toh yang dapat kita pelajari pada hari ini? Kira-kira apa? Dan yang kedua, sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Pak Danang dalam video ini. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih. Dadah.
akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Apa saja yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan belajar bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap binatang. Dan yang kedua, kita juga akan berkarya membuat suatu karya mosaik. Nah, mari kita belajar bersama. Di sini Danang menampilkan ada suatu cerita, judulnya Dayu dan si Mungil. Mari kita baca bersama. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibunya berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu Dayu, bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Dia senang sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersamanya. Dayu dan ibu Dayu memberi Dayu hak untuk memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, itu tadi cerita Dayu dan si Mungil. Dari cerita tersebut, kira-kira menurutmu apa saja yang menjadi hak dari Dayu dan apa saja yang menjadi kewajiban dari Dayu? Nah, nanti kamu bisa pikirkan, kamu bisa tuangkan dalam tabel berikut. Tentu kamu mungkin di rumah juga punya binatang peliharaan. Nah, apa toh hakmu terhadap binatang itu dan apa saja kewajibanmu terhadap binatang tersebut? Nanti kamu bisa menuliskannya dalam tabel hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan selain memelihara kucing, juga ada hewan peliharaan, misalnya burung. Nah, kita akan membuat karya mosaik dari gambar burung dari biji-bijian. Nah, bagaimana toh kita membuatnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan mosaik? Ya, kita akan belajar. Mosaik itu adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Mosaik ini menggunakan keping-kepingan yang dipotong-potong atau menggunakan biji-bijian. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari mosaik gambar burung. Indah kan? Nanti kalian akan belajar membuat karya seperti ini. Nah, apa saja yang perlu kita butuhkan? Yang pertama jelas bijian, yang kedua ada kertas A4, ada juga lem, dan alatnya ada penset, pensil, kuas, dan kemudian juga ditambahkan dengan gunting. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kamu siapkan kertas A4, kemudian kamu menggambar. Setelah menggambar, beri lem pada bagian gambarnya. Setelah lem, tempelkan biji-bijiannya. Nah, setelah ditempelkan, ketika menempelkan kamu harus tahu memikirkan komposisinya. Nah, komposisi itu kesesuaian warnanya biar karya mosaikmu menjadi bagus. Untuk lebih memahami lagi, mari kita simak video cara membuat mosaik lebih lanjut. Kita simak bersama ya.
anak-anak cara membuat mozaik. Nah, tugas kalian nanti adalah kalian membuat mozaik dengan sebaik-baiknya. Silakan berkreasi sebaik-baiknya. Dan video dari Pak Danang, sebelum kita akhiri, marilah kita merefleksi terlebih dahulu. Apa yang dapat kita refleksi? Yang pertama, nilai apa saja toh yang dapat kalian pelajari pada hari ini? Dan yang kedua,
apakah kamu dalam kehidupan sehari-hari sudah merawat hewan peliharaanmu dengan baik? Terima kasih sudah belajar pada pembelajaran yang kedua, tema yang ketiga. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dadah. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Danang. Kali ini kita masuk dalam pembelajaran tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, subtema yang ketiga. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi bagian-bagian hewan serta fungsinya. Kita juga akan belajar mengamati, membuat pertanyaan, dan kita juga akan belajar membuat pertanyaan tertulis secara efektif. Kita mulai pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya mari kita membaca terlebih dahulu. Dibaca bersama-sama ya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga, burung yang berterbangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Ini ada gambar bagian tubuh burung. Nah, mari kita amati apa saja yang menjadi fungsi-fungsi bagian tubuh burung. Yang pertama ada paruh. Ya, paruh itu apa? Oh, paruh ternyata untuk mengambil makanan. Yang kedua ada sayap. Sayap apa? Sudah tahu? Nah, betul, sayap itu untuk terbang. Burung kalau terbang kan pakai sayapnya. Ekornya ternyata berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika burung itu sedang terbang. Sedangkan cakarnya, kakinya itu untuk mencengkram dan untuk bertengger di pohon. Dan matanya untuk melihat. Nah, untuk lebih jelas tentang bagian-bagian tubuh binatang, silakan kalian simak video berikut ini. Selamat menyimak ya. Bagian tubuh hewan. Kali ini kita akan bahas bagian tubuh burung. Apa saja bagian tubuh burung dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Tubuh burung terdiri dari bagian kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Mata. Mata berfungsi untuk melihat. Paruh. Paruh burung berfungsi untuk mematuk dan mengambil makanan. Bentuk paruh burung bermacam-macam. Burung memiliki lubang hidung untuk bernafas saat ia hinggap atau tidak terbang. Tubuh burung diselimuti oleh bulu yang berfungsi untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Sayap. Sayap burung berfungsi untuk terbang. Saat terbang, burung mengepakkan sayapnya. Walaupun memiliki sayap, tidak semua jenis burung dapat terbang. Ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Kaki. Burung memiliki dua kaki yang berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Bentuk kaki burung bermacam-macam. Cakar. Pada kaki burung terdapat cakar yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya.
kalian tentu lebih memahami bagian-bagian tentang bagian tubuh binatang. Nah, ternyata Edo memberikan perhatian besar terhadap hewan yang ada di sekitar rumahnya. Bukan hanya burung saja, tapi rasa ingin tahunya lebih tinggi. Nah, kemudian Edo mengamati ada binatang-binatang kecil. Dan Edo menemukan ternyata ada laba-laba. Dan yang kedua, ternyata ada kumbang. Ada 2 binatang. Nah, mari kita mengamati kedua binatang tersebut. Ada laba-laba, ada kumbang. Kira-kira apa toh yang menjadi perbedaannya? Nah, dilihat di sini bagian-bagian tubuhnya. Ini ada gambar laba-laba dan gambar serangga atau kumbang. Jumlah kakinya, oh ternyata jumlah kakinya itu laba-laba ada 4 pas. Laba-laba itu jumlah kakinya ada berapa pasang? Ya, ada 4 pasang. Ada 4 pasang berarti ada berapa? Ada 8. Kemudian kalau kumbang itu ada 3 pasang, totalnya ada 6. Jumlah sayapnya, laba-laba tidak punya sayap, sedangkan kumbang atau seragam punya sayap. Jumlah matanya, oh laba-laba itu matanya ada 4 pasang mata, sedangkan serangga itu ada 1 pasang mata. Dan ciri-ciri khususnya, setelah diamati ternyata laba-laba itu memiliki bulu-bulu yang kecil-kecil. Kemudian dia membuat jaring laba-laba yang lengket, fungsinya adalah untuk menjebak atau menangkap mangsanya. Sedangkan serangga itu tidak punya bulu, dia mengeluarkan suaranya untuk melindungi dirinya dari manusia. Itu. Nah, kamu sudah mengetahui tentang laba-laba dan kumbang. Nah, sekarang ayo kita cari tahu, tadi kan ada perbedaannya. Nah, kita cari tahu perbedaan dan persamaannya melalui diagram Venn berikut. Diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ternyata jumlah ada yang menjadi perbedaan, ada yang menjadi persamaan. Yang di tengahnya itu adalah persamaannya, sedangkan yang di samping kanan dan samping kirinya itu adalah perbedaannya. Jumlah kakinya ada 8 kalau laba-laba, tidak bersayap, matanya sederhana, tak ada rahang penusuknya, tidak bisa terbang, tidak memiliki antena. Kemudian kumbang, jumlah kakinya ada 6, bersayap, matanya majemuk, rahangnya pengunyah, bisa terbang, memiliki antena. Nah, sedangkan persamaan dari kedua binatang tersebut adalah sama, memerlukan makanan. Yang kedua, kembang biaknya dengan cara bertelur. Dan yang ketiga, memiliki 2 mata. Nah, itu bagian-bagian tuh dari serangga tadi. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat video tentang binatang-binatang berikut ya. Lebah, jangkrik,
kampung. Kumbang. Kupu-kupu. Rayap. Laba-laba. Lipan. Semut. Ulat. Kalajengking. Kecoa. Baik anak-anak semua, setelah melihat video tadi, sekarang
Apa toh yang dapat kita pelajari pada hari ini? Mari kita merenungkan, membuat refleksi bersama. Materi apa saja yang sudah kamu pahami dengan baik? Yang kedua, materi apa saja yang belum kamu pahami? Dan yang terakhir, apa toh yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, baik tentang binatang laba-laba ataupun binatang serangga. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Dadah.